Selamat datang kembali bersama kita. Gimana? Tentunya Tanpa naskah. Oke. Sama kalian kayaknya udah tahu deh. nggak apa-apa buat penonton yang baru. Oh gitu. Bersama saya Ujang Rahmat. Saya Dadang Karinding. Karinding. Wow. Dadang Karinding. Budaya kita bersama. Betul. Itu dia. Itu dia. Oke, Pak Cep. Malam, malam banget ini. Ini kayaknya podcast termalam kita kayaknya. Iya. Mulai tag-nya mungkin sekitar jam 9:30 lah. Serius ya, ini fun fact teman-teman, beneran nih 9:30 malam teman-teman. Kita menunggu antrian. Yo. Tadi sebelum kita kan ada juga dari host kita. Yo. Panutan. Yoi. Oke. Kita yakin misalkan kita anxiety nih, tapi sebenarnya enggak. Semakin kita yakin, semakin itu bakal kenyataan. Betul. Kayak gitu sih ya. Setuju. Ada beberapa tuntutan. Jadi ketika kita mengambil suatu tindakan kita takut bahwa pendapat orang lain akan seperti apa. Pak Cep, mau ngapain nih kita di sini nih? Ini mau nyeritain soal-soal bahas mental health. Oh iya. Jadi lanjutan yang kemarin tapi berbeda tema. Berarti ini tuh episode mental health yang ke-3 apa, Mas? 3 kayaknya. 1, 2, 3. Enggak dong. Ya, pokoknya itu aja deh. Itulah pokoknya ya gitu anjir. Ribet banget anjir. Oke, mental health segmen baru teman. Mau apa poin apa yang mau kita bawain Pak Cep? Jadi kayaknya ini ada bahasan yang menurut ini kan berdasarkan hasil diskusi para host. Di tanda panas kayaknya. Betul. Kayaknya ini bahasan yang paling menarik lah gitu. Jadi ini adalah poin-poin bentuk musyawarah. Berempat. Jadi untuk episode kali ini kita akan menceritakan lah gitu. Menceritakan masalah tentang healing itu nggak harus liburan. Itu dia, teman-teman. Nah, jadi gini nih sebagai pemukanya ya gitu. Jadi fenomena healing di media sosial itu kan, jadi kenapa kita healing jadi tren dan sering dikaitkan dengan liburan mewah gitu. Betul. Jadi menurut aku pribadi sih, kalau healing itu sepertinya nggak harus seperti yang barusan dibicarain. Liburan gitu ya? Nggak harus berbentuk liburan, ya nggak harus mahal juga gitu. Iya. Mohon dimaklumi teman-teman ya, kayak gitu mah cuma sebuah tren sesaat. FOMO itulah. FOMO kan gitu kan? Ya betul. Sebelumnya healing, #healing. Sebelum itu apa kan? Pindah aja dulu. Kabur aja dulu kayak gitulah. Itu kan FOMO banget kan. Sekarang kan udah kagak ada yang kayak gitu. Oh iya betul. Kayak gitu. Jadi harusnya diadain terus. buat FOMO dong kayak gitu aja. Itu tadi kita mah cuma apa ya? Ini apa sih kok kata mulu? Jadi apa ya? Jadi ya kita mah pengen nyerita aja. Ya sebenarnya healing tuh nggak harus liburan atau camping atau apa gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak perlu. Apalagi ironisnya nih ya. Kenapa tuh? Kalau healing yang menurut orang banyak itu kan harus liburan dan apa sih harus mahal misalkan gitu. Dijamin stres itu. Ntar dompet Anda itu habis. Iya. Tapi mungkin kalau misalkan hal seperti itu kejadiannya di wilayah-wilayah Jabodetabek, kayaknya itu sebenarnya kalau liburan keluar kota boleh-boleh aja sih, nggak sih? Maksudnya tahu sendiri kan Jakarta tuh semerawut ya. Nah, tapi itu mungkin di nggak hanya Jabodetabek, mungkin di kota-kota besar lainnya pun juga merasakan hal yang sama gitu. Iya, tapi kan untuk sebuah apa ya? Tapi yang realitanya gitu ya di kota kita itu kalau lagi pas musim healing lah gitu, musim liburan gitu lah. Itu tuh biasanya dari orang-orang yang warga-warga Jabodetabek gitu. Iya. Yang menuju ke Bandung. Tapi biasanya kalau mungkin ya ini tuh kalau untuk
orang-orang Jabodetabek dan sekitarnya tuh bisa ini kan udah sering banget kan apa liburannya jauh-jauh kemana? Puncak doang. Iya, mungkin menurut mereka itu puncak Bogor itu adalah daerah yang menurut mereka agak dekat lah gitu. Nah iya, nggak, tapi maksudnya itu apa ya? Kalau mungkin warga Jakarta yang memang pengen healing tuh keluar kota gitu ya, contohnya kayak tadi ke Bogor kayak gitu, kayaknya fine-fine aja sih nggak sih? Jakarta Fine gitu sih. loh anjir, Jakarta kagak ada kasarnya apa ya? Kagak ada hutannya, hijau-hijauannya juga dikit, jadi mungkin mereka penat gitu juga kan? Iya bisa jadi. Iya. Karena kan emang salah satu pernah sih aku juga waktu itu denger, aku lupa dari pakar apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kerja penat kan, itu kan bisa mempengaruhi level stres. Nah itu. Nah caranya biasanya itu memandang yang hijau-hijau. Betul. Ya emang seger. Tapi hijaunya apa? Hijaunya hijau apa dulu? Bukan memandang hijau-hijau yang lain, maksudnya mandang duit. Wah itu udah pasti itu. Itu sih. Duit kan nggak selalu hijau. Semuanya pun butuh duit. Tapi kayaknya ini Pras. Tapi waktu pas aku dengar dari apa sih perkataan dari seseorang yang mungkin kayaknya pakar sih ya kayaknya. Pakar. Yang atau pakar. Dago pakar. Yohi. Pakar tuh kayak ahli. Oh iya, expert ya. Expertnya gitu di bidang mungkin di bidang mental health ya gitu. Iya kan? Psikiater. Sudah Mungkin juga. jadi. Tapi kalau psikiater tuh healingnya kemana ya? Bentar dulu, Cok. Beres gua tadi. Psikiater kemana ya? Jadi bentar dulu. Lanjut. Iya juga ya, psikiater kalau healing gimana ya? Terus kalau misalkan mereka stres, mereka kan nggak mungkin memotivasi dirinya langsung sendiri gitu. Iya, maksudnya kayak gini. Kamu harus kuat. Ini kayaknya ngobrol dengan ini cermin kayaknya. Kamu harus kuat. Nunjuk sendiri. Enggak, kalau gitu bukan mentalnya udah kena itu Mas. Ngomong sama mentalnya udah kena anjir. Jadi ya gitu. Jadi kata si ahli itu tuh katanya kalau misalkan kita lagi bekerja penat, kita cobalah keluar dari ruangan, kita lihat rumputan atau tanaman-tanaman hijau. Kayaknya itu lebih kayaknya gitu ya, itu bisa menjadi trigger untuk berpikir lebih fresh lah gitu. Nah itulah kenapa Windows tuh wallpapernya bukit hijau. Ini zaman Windows yang masih XP itu ya. Yang ini Pentium 2 itu yang apa sih, yang komputernya itu sekarang mah kayaknya udah jadi ganjalan pintu. Iya, itu udah kayak artefak loh anjir. Artefak. Ya, tapi yang aku masih bingung tuh kalau misalkan apa ini tergantung orang ya, maksudnya kalau misalkan mereka tuh lagi stressful di kantor gitu ya, terus mereka tuh pengennya healing keluar kota. Nah mereka ini tuh ngebantu juga soal apa ya, maksudnya tuh biar kagak terlalu stressful gitu. Maksudnya tuh kan ada pilihannya ya, puncak ya hijau-hijauan. Terus kalau laut kan ya, maksudnya tuh kan yang kita pandang itu kan air ya, laut yang kayak gitu loh. Itu tuh mempengaruhi aja atau ya tergantung si pelakunya ini. Kalau menurutku sih tergantung si pelakunya juga. Kadang kan setiap orang itu kan punya sisi apa ya, mungkin favoritnya sendiri gitu dalam menyikapi alam. Ada juga mungkin yang senangnya ke daerah gunung. Nah itu ada juga yang ke pantai. Baru ingat juga kayak mancing, main. Ya tapi iya sih, ada temanku tuh kayak gitu. Dia tuh ya bener kayak kamu bilang tadi. Jadi temanku ini memang dia tuh suka ngedaki, mancing mulu. Ntar aja dia sama si Bang Dwi gitu. Biasa, gurame lagi. Gurame. Ya tapi iya sih. Gini loh. Ya dia kan biar enggak ini, supaya tidak stressful gitu lah. No. Maksud ini soal gampang. Oh. Sorry. Sorry ya, nanti cut ya. Yoi. Kayak oke, tadi kita lanjut. Nah. Jadi temanku nih
dia tuh orang itu ya suka ngedaki gunung gitu. Nah gini tak tanya, dia kan tak tanya mau kemana gitu kan, ke gunung lah, tak kasih tahu. Antum kan makanya libur kan capek gitu lah. Ya, naik gunung tuh capek. Tapi sih emang bener. Nah temen-temenku tak kayak gitu ya nggak apa-apa. Jadi ya ternyata tuh aku perhatikan sebenarnya untuk masalah healing tuh bukan berpacu pada seberapa capek kita, ternyata mungkin seberapa jenuh kita sama aktivitas kita sehari-harinya. Betul. Jadi menurut aku ini kalau healing itu nggak harus sesuatu yang santai, diem. Iya. Karena beberapa orang ada yang menyikapi ada yang menyikapi ini untuk healingnya itu dengan cara mendaki gunung. Iya. Karena mungkin mendaki gunung itu kan kalau kita lihat ya secara orang awam pasti wah prosesnya pasti capek. Iya. Tapi lihat ya memang sih prosesnya capek gitu. Tapi ketika biasanya ya ini kata anak-anak yang mendaki gunung lah gitu ya. Tetapi ketika setelah mencapai tujuannya yaitu di puncaknya, katanya sih itu bakal terbayarkan. Iya sih. Nggak, soalnya yang dulu aku juga pernah muncak gitu ya. Iya sih. Iya, tapi itu waktu dulu tuh aku memang pertama banget nyoba naik gunung tuh gimana sih rasanya gitu. Tapi memang sebenarnya kemana sih dulu? Dulu tuh aku sama si Dimas tuh ke Gede Pangrango. Oh, Gunung Gede Pangrango. Tapi nggak dua-duanya yang tak daki kan. Oh iya, itu kan ada beda pucuknya ya. Jadi ada yang gede gunung gedenya sama gunung Pangrangonya. Tapi aku lupa tinggian mananya tuh aku lupa. Tapi kemarin lebih ke mananya, Gede atau Pangrangonya? Nah itu aku tuh lupa. Soalnya itu ke gedenya kalau nggak salah waktu itu tuh sama si Dimas. Memang beneran capek, tapi ya gitu beneran. Pas sudah soalnya kayak gitu kan kita tuh dilatih untuk tidak kebanyakan ngeluh. Ya. Kalau capek udah diem, capek jangan ngomong banyak, jangan yang soalnya selama aku ngedaki juga pun aku tuh udah ya memang itu tuh yang kita tes tuh sebenarnya bukan dari rasa lelahnya, tapi dari ya logika kitanya. Kan banyak orang, aku tuh paling risih kalau ditanya ini masih lama nggak sih? Ini masih lama nggak sih? Gitu loh. Berarti kayaknya orang itu mah nggak bisa tingkat kesabarannya itu setipis tisu kayaknya. Iya, maksudnya tuh udah jangan kayak gitu, nikmatin aja perjalanannya gitu loh. Iya Aku soalnya sebel banget. Tapi ya memang sih, tapi ini untuk poin yang mungkin kalau ini ya silahkan aja gitu. Kalau kalian lagi benar-benar penat atau sebenarnya sih ya silahkan aja. Bisa dicoba. Kalian keluar kota liburan kemana gitu. Cuma maksudnya yang bakal kita highlight tuh sebenarnya nggak perlu liburan keluar kota pun itu tuh bisa jadi sebuah healing juga gitu lah. Gitu betul. Gitu yang kita terapkan di sini tuh ya gitu. Lanjut. Jadi di sini tuh ada ininya nih Pras, kayak makna asli dari self healing. Jadi kan healing itu kan bisa diartikan sebagai sesuatu untuk menenangkan diri kita, yaitu yang disebut self healing tadi. Relaksasi lah ya. Relaksasi. Nah, self healing itu kan bukan tentang pelarian, anjay, tapi proses mengenali dan memulihkan diri. Itu. Nah, ada juga healing yang seperti itu. Oke. Nah, healing itu juga bisa sederhana, bisa banget, paling sesederhana mungkin. Healing itu bisa kita lakuin dengan cara istirahat cukup. Betul. Bisa journaling atau sekedar diam tanpa distraksi. Kayak butuh waktu untuk menekan diri sendiri gitu ya. Ini juga healing sih menurutku ya, kayak misalkan kayak gini, diam, duduk aja gini, duduk diam. Mulai kepala sukunya udah mulai keluar. Gila, udah bosan juga aku. Jadi gini, pas bengong kayak gini, ngelihat atap-atap langit rumah gitu ya. Mau bocor, mau jatuh gitu ya. Ya gini aja udah 10 menit lah gitu. 10 menit, 15 menit. Bahkan tadi kalau nggak salah tuh di podcast lagi. Di episode sebelumnya juga kan Pak Mandu itu bilang katanya diam tanpa distraksi
sekitar 30 menit lah maksimal. Coba aja gitu. Jadi jadi kita tuh dalam keadaan benar-benar tiba-tiba diem aja gitu, diem menatap kayak ngelamun lah. Oh iya. Tapi kan kalau ngelamun tuh pikiran kita tuh kan ngeblank atau apa-apa gitu kan sebenarnya kalau ngelamun tuh. Iya, kalau ngelamun bener. Tapi waktu pas aku inilah ambil dari apa yang diobrolin di episode yang kemarin, itu ada kalau misalkan kita diam tanpa distraksi di jam-jam tertentu, misal Oh iya sih, oh iya betul. coba gitu bangun tidur misalkan jam 2 malam, tiba-tiba diam habis sholat habis sholat sunnah lah, habis sholat malam baru diam tanpa distraksi gitu, kayak merenungi apa gitu. Tapi katanya sih itu tiba-tiba ada insight yang masuk atau jawaban yang misalkan dari permasalahan yang kita pikirin tuh tiba-tiba datang aja begitu aja. Katanya sih gitu. Tapi aku sendiri sih belum nyoba. Tapi kayaknya dicoba juga. Nggak, tapi ya maksudnya ini kita ngelamunnya jangan kelamaan. Tahu-tahu nih langsung wah gitu kan nggak lucu. Langsung anjir. Yang tadinya kita mau relaksasi malah kesurupan. Anjir gitu anjir. Ya juga. Mentasin. Aing meong. Nggak, tapi ya sih betul sih. Dan betul juga, dan di waktu-waktu tertentu ya kayak gitu. Emang kadang aku pun gitu ya. Misalkan seharian gitu ya udah balik kerja gitu. Malamnya tuh gitu diem. Ya tapi gitu ya pikiran kita tuh kemana dan kita tuh nggak tahu, tapi tahu-tahu ya gitu. Oh iya. Tahu gitu lah. Tiba-tiba ada jawaban yang masuk lagi. Iya. Ternyata ya memang apa ya? Soal self healing ini tuh ya ternyata ya memang benar kalau obatnya tuh ya dari diri kitanya juga gitu. Iya. Jadi selama logika kita jalan dan maksudnya logika manusia gitu ya, maksudnya tuh sebenarnya kayak gitu tuh memang melatih motorik juga. Jadi kasarannya tuh apa ya? Yang aku pernah baca tuh kayak sebenarnya self healing tuh bentuk dari apa ya? Ketidakpuasan kita sama yang kita perbuat di hari itunya gitu loh. Maksudnya tuh gini, kayak ya gitu, kita tuh harus dilatih sama motorik kita, maksudnya tuh ya gimana caranya kita tuh bisa menjaga aktivitas kita tuh seproduktif mungkin. Contohnya ya maksudnya apa ya, harus punya waktu masing-masing gitu loh. Maksudnya tuh quality time. Jadi kalau misalkan kalian sudah lelah ya udah jangan dipaksakan kayak gitu. Oh iya. Kalau aku sih kayak gitu, misalkan gitu ya lagi nggak enak badan ini tuh, kok tuh lihat-lihat juga gitu tadi tuh ngapain aja gitu, kok hari ini tuh secapek ini gitu lah aku tuh. Jadi oh ya berarti besok lagi tuh kalau misalkan ada sesuatu yang kitanya pun merasa tidak nyaman ya jangan dipaksakan. Kalau aku sih gitu loh. Bener, lebih baik rest dulu aja. Nah, jadi kayak ya gitu, melamun dulu aja sejenak. Tapi bener sih. Cuma kita tidak tahu dari sisi sains atau dunia neurologi apaan anjir? Ada itu. Ya tapi ilmu masalah kepribadian gitu. Neurologi tuh ini kayak apa sih? Urat atau apa sih neurologi itu? Urologi. Itu urologi. Enggak, neurologi. Iya, kayak psikis atau apa gitu. Tapi sebenarnya aku tuh sempat baca-baca di baca-baca. Ada cuplikan video dari, aku biasanya suka nontonin nih Ustazah Aisyah Dahlan, yang Ibu Aisyah itu. Nah itu tuh ada apa ya, pesan singkat mungkin dari ilmu-ilmu neurologi gitu katanya. Katanya ilmu neurologi katanya gitu. Itu apa sih, aku lupa juga. Tapi nggak tahu ya, aku juga belum sempet gitu ya cari definisinya apa, konsepnya apa. Yang jelas kata-kata itu tuh selalu disangkutkan dengan Ibu Aisyah, Ustazah Aisyah ini tuh ngobrolin masalah kepribadian antara perbedaan laki-laki sama perempuan. Ada hubungannya gitu sama itu katanya. Oke. Entah neurologi itu lebih ke apa sih, organ dalam manusia. Jadi ilmu tentang organ dalam mungkin ya, kayaknya gitu ya. Sorry kalau salah gitu ya. Mungkin teman-teman yang lebih paham bisa dikoreksi komen ya, bisa komen di komentar.
ya pokoknya mah Ibu Aisyah Dahlan ini tuh selalu menyangkutkan kepribadian dengan anatomi tubuh manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan, dan juga ada perbedaannya sih di situ. Oh sorry jadi kemana-mana, tapi ya secara garis besarnya sih neurologi itu ya kayak gitulah pokoknya. Iya. Jadi sebenarnya tuh ya kalau disebutnya self healing tuh apa ya? Ini lebih ke kayak apa ya? Anjing lupa tadi mau ngomong apa sih anjir? Kayak apa sih? Self healing. Self healing tuh apa ya? Oh iya baru ingat. Otak kita tuh harus direlaksasiin dulu, disehatin dulu. Disehatin ya. Jadi ya di balik badan yang sehat ada otak yang ya sehat juga gitu loh otaknya. Jadi bukan di balik otak yang sehat. Di balik badan yang sehat terdapat otak yang sehat. Ya benar, karena segala apapun penyakit berasal dari pikiran gitu. Teman-teman. Makanya kita harus banyak healing. Nah, ya tapi ya gitu. Kalau pas kita ngelamun jangan terlalu over juga gitu. Maksudnya tuh apa ya? Jangan sampai ngeblank. Maksudnya tuh enggak, ini bukannya mau kesurupan, maksudnya kalau kita ngeblank tuh justru malah ntar tuh ya jadi kacau lagi gitu loh situasinya. Ngantuk aja. Udah ngantuk. Tapi pokoknya mah gitu. Jadi sorry banget teman-teman, maksudnya kalau misalkan ini ya tapi nggak sih kita bakal optimalkan gitu. Cuma maksudnya mempersingkat waktu karena kita sudah lelah sama ini nih. Kayaknya kita tidur tuh self healing anjir. Iya betul. Itulah kenapa kan biasanya di umur-umuran remaja ada ya kayak apa? Udah mulai menginjak di mana kayak mendingan tidur enak kayaknya tidur. Iya. Jadi dalam seharian itu dalam sehari itu porsi tidur tuh bisa lebih gitu. Karena di sisi lain ya untuk merelaksasikan otak dan pikiran juga gitu. Dan badan juga maksudnya tuh udah kacau gitu. Jadi ya memang harus berawal dari pikiran kita dulu aja gitu. Jadi nggak perlu mikirin yang aneh-aneh lah. Ya betul. Maksudnya misalkan kayak tadi bla-bla-blanya gimana, aktivitas dianya tuh gimana, udah jangan overthinking juga, itu tuh jelek gitu. Seenggaknya mah ya udah aku lelah, udah tidur. Mungkin mungkin itu dengan tidur tuh dia tuh merelaksasi sesaat. Cara relaksasi sesaat lah gitu. Iya kayak gitu sebelum melanjutkan aktivitas di esok harinya juga gitu. Jadi biar otaknya fresh juga gitu loh. Itu sih. Jadi kalau healing itu bener-bener emang penting juga sih ya gitu. Tapi di poin-poin yang kita mau bahas itu ternyata healing juga ada bahayanya. Tapi kalau mindset healingnya tuh harus jalan-jalan gitu. Oh ya itu jelek, jangan dikit-dikit. Itu bahaya. Jadi bahaya kalau punya mindset kayak gitu. Ya takutnya apa ya? Ya takutnya dengan misalkan dia tuh pengen self healing terus keluar kota. Nah, ditakutkannya apa? Pas udah di tempat itu tidak sesuai dengan apa yang dia kira gitu. Wah, anjir, kayak misalkan kita ambil contoh apa? Dulu aku pernah punya pemikiran kayak gitu, pengen liburan kemana? Pangandaran gitu ya. Iya. Pas sampai Pangandaran, gini aja, gini doang kok. Sampahnya sampai di pesisir di airnya, coklat airnya. Nah itu tuh maksudnya, tolong itu ntar dulu. Kalau misalkan kalian tidak punya opsi lagi untuk mental, healingnya ini, cukup dulu bentar gitu loh. Seberapa butuh sih mental kalian di healing ini tuh? Jadi ya kalau udah parah, ya nggak tahu gitu. Maksudnya karena balik kayak tadi lagi ya, tergantung preferensi masing-masing. Kalian pengennya ke apa? Misalkan kalian kayak ke gunung ya ke gunung, mantai ya mantai gitu. Cuma maksudnya tuh sebelum ke situ ya dilihat dulu kalian tuh healing ini tuh seberapa parah gitu. Betul. Kerusakan aktivitas kalian, kejenuhan kalian. Ya kalau misalkan cuma gue capek banget sih sama atasan kayak gitu, ya itu kan nggak perlu keluar kota gitu. Nggak perlu. Ngapain? Nggak perlu. Itu cukup ke warung kopi ya, warung Indomie. Udah Anda pesan Indomie, pakai telurnya 2 Pak, iya siap gitu. Iya udah, sama kompor-kompornya. Gak maksudnya tuh kayak gitu. Jadi pikir lagi gitu ya. Jangan kok dikit-dikit healing ya anjir. Iya tapi ya kalau kalian banyak duit sih ya nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Tapi yang bahaya mindset yang ini tuh jadi gini Pras.
ada tekanan sosial, Nah. sosial, terus dan Jadi, FOMO nah yang dari tadi medsos. Nah, racun. bijak-bijaklah pokoknya mah, bijak-bijaklah gitu ya menggunakan medsos, karena nggak semua info juga bisa kita telan mentah-mentah, Iya, dan banyak. juga mungkin nggak apa ya, Jadi nggak sesuai semua ekspektasi. bermanfaat gitu. Iya, kayak misalkan yang dulu tuh yang pernah viral tuh apa? Yang ke Yang kemana? tempat yang ini loh, yang solokan tapi airnya bening itu tuh di mana gitu. Kan itu di medsos kan, wah gila keren banget gitu kan. Kayak Wah. di Yang di Jepang itu loh, solokannya bersih bening banget. Oh iya ya, emang kalau dari Jepang ya, info dari temen aku gitu. Ih gitu, wah ini keren banget nih pas didatenginnya. Bening apa anjir, ini kagak tidak jauh seperti kali Ciliwung anjing, Milo tuh anjing. Ih, gitu jadi Diseruput manis. anjir ya kan anjing itu loh anjing 5 pabrik setting. Ya, jadi belum tentu gitu, jadi kalian pengen wah sosmed seru nih datang Iya. nah itu kan justru malah itu apa, bukan saya feeling kan, Iya sih. nambahin perkara kayak Betul. gitu. Terus ini juga Pras, ada kadang teman-teman kita tuh suka ngasih tahu kayak gini, wah healing kesini nih, seru nih gitu kan. Jadi dia tuh kayak ngerekomendasiin suatu tempat yang pernah mereka kunjungin misalkan gitu. Oke. Tapi kan mungkin antara mereka dan kita kan berbeda. Mungkin ya gini. Mungkin waktu itu mungkin teman kita ini jauh lebih punya banyak duit lah gitu. Kata istilahnya gitu ya. Dibandingkan kita. Jadi begitu si teman-teman kita ini ngerekomendasiin suatu tempat, belum tentu pas begitu kita ngikutin nih misalkan, belum tentu sama-sama merasakan kepuasannya juga gitu. Nah, Bisa jadi setelah itu malah bobol duit. Nah, ya itu. Jadi ya mungkin kalau dia mah pengen apa ya, bisa membeli kebahagiaan tersebut kali ya. Cuma gitu. tidak semua orang kayak bisa kayak gitu. Kayaknya kayak ini misalkan ya, berkaitan CP barusan. Dia temennya bilang jebret ke sono, ongkos kagak masalah ini. Terus dia datang ke sono, kalau kata dia it's fine, wah iya sih ini yang gue perluin kayak gitu. Tapi kalau si CP tadi yang ke sono, anjir, bukannya dapat sensasi yang dimau, pada dilihat iya. Ya Allah. Kok udah tipis. Pas gini tuh, pas dibuka langsung keluar asap. Bukan. Apa? Tahu Kapiten Patimura? Lagi senyum. Hehe. Iya. Cuman itu doang satu. Iya kabarin. Kira zamanku toh. Cuk, Kapiten Patimura orang Ambon. Iya. Ambon Manise. Kan bawa golok nih. Nah, pas aku buka dompet kayak gini, langsung senyum Kapiten Patimura. Hehe, nyari apa? Nih, bedog gitu. Itu jadi tidak semuanya itu bisa kalian beli. Mental. Betul. Ya memang ya itu. Intinya yang berembel-embelkan sehat tuh anjir mahal. Mahalnya banyak dari faktor. Mahalnya kalau misalkan apa, kita sakit gitu ya, terus kita berobat, mahal juga biayanya. Terus ya itu juga, ya belum tentu bisa dibeli juga. Nah itu tuh dalam kategori mahal juga, soalnya apa ya, kayak coba kalian beli kayak kasusnya tadi temennya si Cepi, bagi dianya tuh oke jebret gitu, makanya dia berani ongkosnya yang gila-gilaan, dia ngikutin kagak. Nah itu tuh mahal juga gitu. Mahalnya apa? Iya. Tanggal tua segini dan kagak, si CP kagak dapat apa-apa. Yang ada dapat apa, Chris? Hidayah. Dapat hidayah dan inayah. Nggak ada syariah-syariahnya anjir. Nggak ada. Bullshit. Itu Pret healing keluar kota bullshit. Itu maksudnya, tapi dalam yang tanda kutip ya, maksudnya tuh ya susah sih ya, soalnya kita tuh tidak bisa nyuruh orang tuh ngapain sih kesana, udah dia mau gini healing, nggak bisa sih. Nggak bisa. Itu tergantung preferensi juga ternyata gitu. Betul. Tergantung dari tingkat stressfulnya dia juga anjir. Gitu teman-teman. Jadi pokoknya mah segala sesuatu yang datangnya dari medsos atau dari teman kita, kita filtrasi lah gitu. Jadi kita sesuaikan juga sih dengan budget yang kita punya. Jangan sampai jangan sampai waktu untuk healing Anda itu terganggu gitu. Iya, dan
malah bikin apa sih ya, amburadul gitu, Ini ambiar lah, ini malah tuh bikin ambiar yang gitu. lagi rame-ramenya lagi itu tuh anjir yang sok karena ada siapa gitu ya healingnya main golf ngikut-ngikut FOMO ya. itu nggak gitu. Aduh, ya, tolong jangan ngikut ya, nggak semua yang viral di medsos tuh apa ya, ya maksudnya gini lah ya, berandanya orang-orang kan beda-beda Iya ya. ya, jadi nggak bisa semuanya diikutin Iya, jangan gitu. lagi ramenya main golf anjing, padahal dia kagak bisa main golf ini. Ikut-ikutan doang ya Allah. Nggak apa sih anjing, cuma untuk kebutuhan konten doang anjir. Megang stick golf aja juga kayak megang susuk di apa, penggorengan. Iya, dan anjing kemarin gua mah itu anjing tukang ngelap gokarnya itu lah anjing, golf kartnya itu anjing, di lapan ini kayak yang di lampu merah mana itu yang disapu itu terus minta goceng. Di sana Iya ini kan Kircon. Yang lampu merahnya tuh berapa jam? anjing, bisa umroh dulu aja sih, bisa umroh dulu teman-teman ya Allah. Ya, jadi ya itulah, jadi bentuk apa sih, healing yang apa sih, bentuk bahayanya mindset ya, healing itu harus jalan-jalan gitu. Tapi ada juga nih Pras, bentuk healing yang realistis di dunia nyata. Jadi kita itu harus berani gitu bilang enggak ke hal yang bikin kita capek secara mental. Nah iya, tolong nggak usah sok munafik ya. Tuh, Pokoknya jadi jangan membodohi diri sendiri dan nah membohongi. itu dia Itu. gitu. Itu sebagian mungkin yang poin paling penting dari mental health tuh ya ini jangan membohongi diri sendiri, dan kalau misalkan tubuh berkata tidak ya udah jangan gitu loh, jangan memaksakan anjir. Betul. Gitu. Jadi bentuk daripada apa sih yang ya lanjutannya gitu ya, ngerawat diri lewat rutinitas kecil kayak minum air yang cukup, tidur yang cukup, dan olahraga ringan. Nah itu juga sebenarnya bisa dikategorikan sebagai healing gitu ya. Oh iya, tapi baru CP itu ya, tahu nggak kalian teman-teman, CP ini kalau healing, kalian pengen tahu ngapain healingnya? Lembur kerja healing. Soalnya kenapa? Betul. BC Karena BC apa? BC BC itu becukai. butuh Butuh cuan. dia healingnya anjir, lembur kerja anjir. Ya Allah. Dari Senin sampai Minggu perasaan belum libur nih. Nah, gitu. sampai dia juga lupa. Oh iya kan masih punya ini stok cuti ya nih, ntar aja nggak apa-apa gitu. Stok cuti gue 6 lagi. Nih nggak apa-apa, tapi kan 6 udah hari, tapi udah hampir Desember. Nah, hampir di penghujung tahun. Kayaknya nanti aja deh di penghujung tahun aja deh dipakainya gitu. Langsung habisin lah 6 hari. langsung. Besoknya ditelepon. Halo, Bapak Cepi. Ini gimana? ini masnya ini cuti apa ini? Apa Murisen? Kok baru Bapak selesai baru nemuin ini cutinya aja 6 hari total. Seminggu aja cuti itu. Ya nggak gitu. Maksudnya benar gitu, healingnya tuh nggak lembur. Soalnya apa? Tagihanku banyak. Nah, Aeroku belum lunas. nah. Nih, tapi alhamdulillah bukan dari hasil boxing sama pintu ya. Betul, aku nggak pernah nendang pintu. Karena di kamarku nggak ada pintu. Ini kayak Free Fire anjing, nggak ada. Free Fire kan nggak ada pintu anjing. PUBG anjing. Nah itu kepuasan tersendiri aja. Betul, dan kalau orang-orang yang di luar sana kan ada yang sampai nendang ibunya. Waduh, Itu kualat tuh. Pengen jadi malin kundang. anjing tadi banting pakai aerok anjing itu anjing. Iya pernah lo waktu itu kalau nggak salah ada orang yang pengen apa sih, minta motor sama orang tuanya, tapi karena orang tuanya ya mungkin belum bisa gitu ya, belum bisa ngasih. Apalagi kalau aku lihat tuh orangnya tuh seger, masih sehat, produktif, bisa kerja juga itu orang. Si anaknya ini. Anaknya itu, tapi lebih memilih gitu. Caranya itu nendang orang tuanya. Hey, lihat ya. Kamu kalau udah jadi malin kundang, anjing.
syukurin. Sumpah ini itu Nggak bisa gerak. itu bukan dosanya udah kagak bisa ditoleransi. Asli. Anjir bangsat. Nggak ada toleransi 0,05 mili. Nggak ada kalau dendang orang tua itu Iya, kamu langsung dibales. langsung VIP-nya kemana? Neraka jahanam. Neraka jahanam. Tidak ada jannah untuk Anda. Hei, anjir, Aerox. Jual Aerox, jual lah. Ganti ini aja KLX. KLX. Ya ini mah buat Misalkan ini aja sih, buat self reward. ya self Nah, reward lah itu. gitu. Makanya kenapa aku bisa sebut si CP healingnya lembur. Ini dia, anjir, saya pengen punya Aerox yang tidak hasil dari tendangan Ronaldo, anjir. Makanya itu. Nah, itu kepuasan tersendiri gitu. Betul. Tidak perlu keluar kota. Tapi pengen juga sih. Aku nggak kangen Jogja loh. Ya, Ya itu maksudnya Jogja. kayak gitu sih. Itu salah satu dari Waktu itu kita ke Jogja juga kan bentuk self healing juga kan. Ya itu, tapi Self reward terus berubah jadi self healing Iya. gitu kan. nah, itu makanya hargai diri Anda dan jangan bohongi diri sendiri. Ya, Itu sangat-sangat mental health banget. betul. Kalau badan kan kerasa bilang tidak, jangan. Kagak usah maksain. Titik. Udah. Ya nggak sih, anjir? Terus ada juga sih Pras, bentuk healingnya tuh kayak gini, ngobrol sama orang yang bisa dipercaya tanpa takut dijudge. Itu dia. Jadi itu juga sebenarnya bentuk healing juga sih kalau menurutku ya. Ini keren ya, berarti baca-baca sebelumnya tuh sangat-sangat berkaitan. Nah, Sebenarnya iya. apa? Yang sebelumnya. Nah. Kita tidak perlu banyak punya teman. Betul. Nah, karena ya apa ya ini bentuk dari semua itu ya ini. Tapi butuh orang yang ngerti itu ya. Ya, Nah, yang dipercaya lah. Anjir, gokil. Bisa gini ya tanpa naskah ya. Betul. Anjir, memang Keren. podcast terbaik di galaksi ini ya. Keren. Gokil. By the way, thank you juga nih yang udah ngerangkai ininya nih, poin-poinnya Salut buat editor kita, editor. tim kreatif kita. Iya, Bapak Jimmy Neutron. Gitu. Ada jenis Bapak siapa? Itu Jimmy itu. Ayah Rey. Ayah Reina. Itu dia. Lanjut. Oke, jadi ya itu juga sebagai bentuk healing ya gitu. Iya. Dengan kita ngobrol sama teman yang bisa kita percaya tanpa kita tuh takut merasa dijudge gitu ya. Ya itu juga aku ngerasa sih gitu ya, di akhir-akhir ini tuh, bukan akhir-akhir ini sih, makanya di tahun-tahun ini gitu ya, di kehidupan aku yang sekarang ini tuh, walaupun aku merasa mungkin ya teman-teman yang dulunya banyak itu kan telah terfilter gitu. Oke, Jadi kamu terseleksi ya gitu. kamu pilih Terseleksi ya. Terseleksi dengan sendirinya, tanpa aku seleksi sendiri itu mereka udah terseleksi sendiri gitu. Kayak biasanya gitu. Tereliminasi, dan akhirnya aku menemukan Eliminasi apa? ya maksudnya itu tereliminasi itu mungkin temen ya gini bisa diartiin temen yang dulunya aku kumpulin banyak gitu. Tapi dengan sendirinya itu tereliminasi itu dalam artian mereka mempunyai kehidupannya masing-masing, dan akhirnya mungkin gak pernah ngikut nongkrong lagi, atau mungkin intensitas dalam berkomunikasinya berkurang. Iya. Karena emang itu tadi ya, karena terfilter terus punya kehidupan masing-masing, yang akhirnya teman-teman yang dulunya sering ada di sekitar aku tuh mereka udah mulai menemukan jalan ninjanya masing-masing. Iya, kayak itu juga biasanya aku kalau juga pengen main gitu ya langsung. Chris di rumah enggak? Di rumah mau main? Ya udah sini aja. Jadi gitu. Jadi udah langsung ngapain mau kesini nggak gitu. Jadi kita juga kalau misalkan gitu ya, waktu itu dulu pun pernah gitu, maksudnya memang butuh hal ini, butuh teman ngobrol gitu. Terus kepikiran siapa? Ya udah chat gitu lah kan. Di mana? Kerja shift apa? Gini. Kalau misalkan ya udah sini aja ke rumah. Nah udah gitu. Langsung. Nah mungkin itu ya salah satu yang kata Cep yang tadi tuh, salah satu teman-teman yang dulu satu circle tuh bukannya mundur satu-satu ya, memang ya agak ada gap gitu. Karena ya memang ya sudah punya kehidupan masing-masing juga gitu loh. Jadi memang udah prioritasnya kan beda ya. Gitu. Betul. Cuma mungkin ya kalau misalkan cuma pengen nongkrong ya udah lama gini ya ayo aja gitu. Ayo aja. Iya, mungkin masih Cep itu kayak gitu. Jadi perlahan tuh ya memang
kita tuh tahu, oh ya kita tuh butuh siapa gitu ya. Pas misalkan kayak gitu. gini nih curhat, aku butuhnya si A si B kayak gitu loh. Betul Gitu. kayak gitu. Terus kayak apa sih namanya itu? Oh, kayak ini juga nih, berhenti ngebandingin diri sendiri. Dengan orang lain. Ngebandingin diri sendiri ya tentu pastinya dengan orang lain, karena kan kita nggak bisa ngebandingin diri sendiri ya dengan diri sendiri, ya nggak bisa, Nah, pasti dengan orang lain. Itu udah pasti akurat dan sangat-sangat relate juga, maksudnya apa ya, nah ini yang aku bilang, jangan ngeluh. Apa ya, kalau lu ngeluh ya gini, jatuhnya kayak gini, anjir enak banget ya jadi dia, gua mau gini. Nah itu tuh yang aku bilang tadi, yang sebuah mindset yang kotor, yang betul, kalau betul, pas betul. keruh jadi gitu. Jadi ya itu, kalau badan Anda bilang tidak, ya udah enggak. Maksudnya apa, jangan terlalu apa ya, Memaksakan gitu. jadi kayak jangan terlalu dijadikan sebuah patokan gitu loh. Soalnya apa ya, kalian hidup tuh beda-beda juga, kapasitas kalian beda, terus permasalahan kalian apa, dan hal apa ya, tiap harinya pun jadi kegiatan kalian juga beda gitu. Jadi ya orang tuh punya kemampuan dan apa ya, maksudnya plus minusnya masing-masing. Jangan ada orang kayak gini, enaknya jadi aja, jangan gitu loh. Udah gitu, lu ya lu gitu, orangnya orang lain. Jangan kayak gitu. Betul. Gitu loh. Dan ini pun ada alasannya, Pras. Jadi kenapa membandingkan diri malah memperlambat proses penyembuhan? Nah, itu tadi gitu kan, karena membandingkan diri itu sebenarnya agak-agak cukup jahat juga sih buat diri sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita ngerasa insecure sama temen misalkan gitu, insecure misalnya teman kita putih badannya, misalkan ganteng lah, bisa kebilang ganteng, good looking, good reckoning. Tapi kita jangan ngerasa apa ya, jangan ngerasa kayak minder dan akhirnya membandingkan diri kita dengan teman kita gitu. Itu minder. Karena kan apa sih namanya tuh, ya kita tuh harusnya mensyukuri aja gitu apa yang udah Tuhan kasih gitu. Soalnya apa ya, maksudnya tuh setiap orang tuh ya punya apa ya, punya goalsnya masing-masing, life goals gitu loh. Jadi punya pencapaian kalian kan beda gitu. Beda pastinya gitu. Jangan terlalu ya kayak gitu berpatokan dengan orang lain yang kalian kira anjir enak ini. Ya itu sebenarnya gini loh, itu tuh belum tentu ya dia tuh bahagia dengan hal seperti itu. Betul. Belum tentu teman-teman. Nah, ada juga Pras yang ternyata misalkan ya gitu, teman aku tuh punya bisa dibilang punya skill yang bagus misalkan. Skillnya mungkin di bidang olahraga atau apa gitu ya misalkan gitu. Tapi apa yang kita pandang bahwa dia itu perfect atau wah gitu ya, ngelihatnya itu kayak wah si itu jagoan gitu ya. Terus akhirnya kita ngebandingin gitu ya diri kita sendiri dengan si orang itu. Nah, tapi kita belum tahu nih apakah si orang itu tuh nyaman gitu dengan skill yang dia punya gitu. Nah, itu tuh jadi salah, kayak malah justru satu ya. Justru kalau misalkan kalian terlalu sangat minder dengan pencapaian orang lain, itu tuh justru malah apa ya? Sebuah hal yang justru malah ya dengan secara tidak langsung ini istilahnya apa ya, jadi lupa apa ya, apa sok nah ini aku pikir selama kayak gitu tuh ya, minder itu malah justru apa, merendahkan diri sendiri. Iya sih betul. Jangan, tolong ya itu, kalian punya pencapaian apa ya udah itu anjing, kagak jangan lihat orang lain gitu. Bahkan kita tanpa disadari gitu ya, misalkan kita itu kayak misalkan ngelihat orang, misalkan aku ngelihat Paman Dwi, misalkan kita ngelihat Paman Dwi itu kayak sesuatu yang wah dia intelektual, jago ngomong atau jago dalam segala sesuatu misalkan gitu. Tapi belum tentu juga gitu. Tapi kalau misalkan bisa aja gitu ya, Paman Dwi itu kalau ditanya bisa aja malah dia itu ngebandingin diri dia sama aku gitu, bisa aja gitu kan, suka merendah gitu ya memang beliau nih ya begitulah tuh mukanya udah iya
merah biarin dah dia. Gitu. Jadi ya tolong jangan jadikan sebuah patokan. Kalian ya kalian gitu loh maksudnya tuh. Kalau misalkan kalian masih minder ini tuh wah enaknya jadi ini. Nggak perlu lah. Tolong itu tadi kalau ya logikanya disehatin dulu baru mentalnya. Iya Gitu. betul. Jangan suka ngebanding-bandingin orang. Kayak gitu loh. Oke? Oke, sebelum Tapi ini ada ini Pres, belum sebelum tutup. Masih banyak. masih banyak. Ya Allah. Ini kan ada nih cara praktis buat mulai fokus ke diri sendiri dan bukan ke timeline orang lain. Nah, itu kan udah ya. Maksudnya tuh Oh ya udah ya. Ya sebenarnya itu ya berkaitan juga gitu. Tapi sorry Oke. kalau kita melampauinya teman-teman. Iya karena Soalnya kita seru banget. seru banget sih. Obrolannya seru banget. Seru banget seru. Podcast terbaik di galaksi coy. Di Bima Sakti. Gitu. Poinnya Ya, ada lagi nih. Apa? Healing itu proses, bukan tujuan akhir. Nah, nggak harus selalu feel good. Kadang healing juga tentang menerima luka. Terus belajar sabar sama proses diri sendiri tanpa merasa harus cepat sembuh. nah itu Jadi menikmati proses kehidupan, apalagi untuk teman-teman semua yang telah ambyar dari percintaan, misalkan. Jadi teman-teman di sini tuh kan di sini kan ada nih, kadang healing juga tentang menerima luka nih. ya Misalkan terluka nih hati, sakit. Misalkan udah sadrah nih. ya Nah, dia itu lalu dengan dengan dia menikmati setiap lukanya dan akhirnya dia bisa berdamai dengan lukanya, dengan diri itu sendiri dengan juga diri ya. sendiri juga mau menerima kenyataan bahwa kenyataan yang diterima itu pahit, Sepahit tapi sepahit apa? Patrawali. Kalau tidak gitu apa? Sambiroto. Sambiroto. Nah, ini rebusan mahoni. Nah, ini itu jamu anjir. Sebenarnya itu juga sebagai bentuk healing. Iya. Karena kan healing itu nggak harus feel good gitu. Dan ternyata ya memang itu. Maksudnya apa mental health ini tuh ya bukan terus misalkan wah gue jenuh gitu liburan jebat. Setelah itu ya balik lagi gitu Balik lagi. Makanya apa? Ya itu sebenarnya itu tuh apa? Ya proses benar kata Ya, tadi proses gimana caranya kita bisa menerima dengan kenyataan yang ada gitu lah maksudnya tuh. Jadi tolong jangan terlalu banyak berekspektasi gitu loh. Maksudnya kerja ya udah gitu loh, jangan dimaksain. Betul. Tapi kalau ini dia maksain lambur nggak tahu sih. Gimana nih potnya? Takut doang, takut tipes anjir gua mah gitu. Insya Allah gitu. Jadi ginilah sebelum penutup nih. Anjay. Versi healing kamu itu unik gitu. Setiap orang punya cara masing-masing buat tenang. Nah, kita ajak pendengar lah refleksi. Apa bentuk healing paling sederhana yang bikin kamu tenang akhir-akhir ini? Gitu kan? Itu. Berak sambil ngerokok. Iya. Berak sambil ngerokok. Nah, itu Kalau bisa juga jadi healing ya, gitu. tapi kalau gue tuh healingnya tuh satu sih. Nih ya, jongkok gitu ya. Jongkok Iya gitu maksudnya panggilan alam. panggilan alam. Jongkok. Oke. Ngerokok. Jadi kalau gue sambil pusreng sih. Gitu enak kan. Oke, sambil pusreng. Iya. Sambil jongkok, Iya, ngerokok. terus lama-lama gitu kan Boker nggak itu boker nggak sih? Enggak anjing ini mah lagi mabar anjing sekalian ini. Tapi ya gitu nih pernah lo dulu ya 40 menit anjir. 40 menit di WC sama di ketrok. Enggak ini kebas. Ya gini, kalau udah gitu capek gini. Terus gini lagi duduk lagi serius. Sumpah serius kayak gitu. Sampai di ketrok kan ini anjir lagi berak apa semedi sudah anjir. Oh ya bentar gitu. Semedi. Sumpah waktu itu 40 menit anjir. Oh gitu. Lu berak semedi anjir. Ya tapi itu sih kadang tuh suka gitu aja bisa anjir kehidupan ini sakit ininya ya udah langsung pusreng jadi jungler bertani anjir jadi ngutan Harvest Moon dong bertani. Yoi. Jadi jungler. Aku jadi ini sih kangen sama ini nih tanaman-tanaman yang aku kira cabai benet ternyata apel apa Bang Wi yang di rumah Apel Belanda ya apa yang bentuknya kayak cabai benet itu apa sih apel itu ya
Ya pokoknya itulah pokoknya itu. Nanti deh. ini. Ya dan nanti deh kalau misalkan kita tag di rumahnya Paman Dwi, kita lihat lagi tuh. Iya, Apa itu cabenya dia? Neneng anjing masih ingat Iya. anjing main Harvest Moon anjing. Berarti itu aja. Tapi maksudnya ya dari antum sendiri apa ya? Banyak sih Simpel mas, iya maksudnya. hal-hal yang simple yang bisa aku lakuin, misalkan detik ini juga gitu ya untuk healing. Ini ada gitar. Iya. Wah, dijual. Gitar kutek pas kutek. Iya. Gitar. Ya. Artinya Yang rock. jadi dia ada istrinya di luar. Sangat-sangat eksplisit. Nah, jadi dengan kita memainkan gitar gitu. Ya, itu tuh sebenarnya bentuk self healing aku juga sih, yang menurut aku tuh ya ini healing yang paling murah, gratis gitu ya. Kalau Bisa nggak dibilang gratis. Kalau yang nggak punya gitar gimana? Iya. Apa? Belilah. Atau Minjam bisa ke aku. Ntar adalah biaya sewanya. Iya, emang gitu. Megang gitar tapi di panggung doang. Nah, Taunya apa main catur. main catur. Jadi ada juga gini Pras, Iya. yang mungkin menurut aku gratis banget gitu ya. Tidur ya, itu udah bisa itu udah jadi solusi yang mungkin lumrah juga ya buat semua orang, tapi menurut aku ya itu bentuk healing yang paling gratis, bisa dilakuin detik ini juga. Yang kedua mungkin bisa kita scroll TikTok lagi, sorry scroll medsos maksudnya, sampai ngantuk bisa, atau enggak kita nonton YouTube. Nah itu juga sebenarnya udah bentuk healing juga sih gitu, dari penatnya kerja. Terus kayang Kayangan anjir, kayak jatuh kaca tuh. enggak lah, olahraga kecil aja lah, home workout bisa, atau enggak di tempat gym juga bisa. Tapi kalau karena di tempat gym itu kan kita berbayar, kita home workout aja di rumah gitu. Terus ini siapa? Manggul genteng atau apa bebas gitu ya, kulkas. Terus kayak ini juga Pras, ngupil juga itu sebagai bentuk healing. Healing apa? Kayak gini kan, sambil diam gini dia. Terus Terus buka mulut. Langsung buka mulut. jeruk. Asin, tapi gitu Jorok. lagi ya. Ya tapi ini udah mulai kemana-mana nih. Ya, pokoknya gitu deh ya. Iya, Kalau bentuk healing itu sebenarnya nggak harus dibuat pusing juga, iya. nggak harus mahal, dan nggak harus jauh juga. Liburan. Gitu. Tidak harus Tidak harus liburan. Bahkan kalau aku pribadi nih ya, mau jujur, aku orangnya itu sekarang udah jarang kemana-mana. Dalam artian, kalau misalkan aku udah kalau misalkan nggak ada hal-hal yang penting di luar rumah, misalkannya aku nggak pernah keluar rumah, lebih ke healing aja, ngabisin waktu di rumah. Tapi ada tapinya. Apa tuh? Sekali aku healing biasanya keluar kota. Bukan healing sih. Ini bukan healing ya. Keluar kotanya kok tiap minggu aja. Keluar kotanya itu, tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin itu salah satu sebuah healing di semua ikatan dan hati. Oke. Bisa juga. Ini juga Tapi- sih ada pesan sedikit lah dari aku kepada pendengar gitu ya. Boleh healing, tapi jangan sampai nggak eling. Itu aja, udah gitu aja ya. Sekian dari kami tanpa naskah. Oke, dengan aku Opa Korea Condong. Saksikan lagi ya di episode yang akan datang, dan stay tune terus di channel kami. Oh ya, kami tuh mau bukan memperkenalkan ya, reminder bahwa kita itu punya platform gitu ya, selain daripada tanpa naskah yang ada di YouTube. Terus di mana dong Pak Cep? Di Spotify. Teman yang baik. Oh, iya. Tapi kalau nggak salah tuh ada yang menarik juga, satunya apa ya? Oh iya. Yang suka apa konspirasi kayak gitu? Betul, yang satunya juga ada di channel dengan atas nama lagi. Diksi. Diksi apaan tuh? Diksi adalah apa sih? Dik itu dikit. Sini itu dia perempuan. Diksi. Diskusi misteri. Itu ya, isinya
kalau teman-teman di sini suka tentang masalah teori konspirasi, Waduh. itu bisa datangin gitulah ke channel itu. Semuanya ada di Spotify. Oke, serem banget konspirasi. Lumayan lah gitu. Mau dong. Nah itu juga sebenarnya bentuk healing. Oh iya. Dengan teman-teman di sini membuka YouTube, terus ketik tanpa naskah, atau misalkan membuka Spotify, ngetik diksi. Silahkan healing. Healing. Silahkan healing. Yoi. Jadi ada berbau-bau promo. Yoi. Gitu aja sih pemirsa ya. Terima kasih yang udah pantengin channel kami. Sekian aja karena ini udah malam Banget. ini. Rahang aku juga udah capek nih, perlu healing juga. Ternyata Yoi. rahang aku pun perlu healing. Healingnya apa? Ngunyah makanan. Ya kan aku belum ngemil cu. Ya kan makin goyang ntar. Iya, tapi kan dengan kita ngemil gitu, kita bisa merasakan setiap gigitan daripada makanan tersebut. Makan minum. Ledik. Ini sebelum dia ngomongnya kemana-mana, oke teman-teman kita tutup aja dulu ya Ya. untuk episode kali ini. Ya, Thank you yang udah nonton Ya. sampai akhir. Jangan Oke. lupa ya di subscribe lah. jangan lupa subscribe, Yoi. like and comment gitu Ya. ya. Terima Kalau kasih. misalkan masih berguna, boleh dong di-sharing-sharing Oke. ke teman Anda, ke Bisa. kerabat, orang tua, sanak saudara, Betul. atau apapun itu gitu ya, atau mau jadi kepala suku. Hasabe. No, itu. Kita tutup. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya, tentunya yang tidak kalah Betul. seru juga. Oke, terima kasih. Gua See you Pras. next time. And aku Papa Korea Condong. Anjir masih itu. Ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Oke, thank you.